Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 785 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Lawan pencobaan dengan bertekun, bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Kepada Tuhan Yesus kan diberi kekuatan melawan seteru. Buanglah yang jahat, dosa dicegah dalam perilaku, jangan tercela. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 26 November 2021, diambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10b, demikianlah bunyinya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nats renungan ini, Wahyu pasal 2 ayat 10b ini, ditujukan kepada jemaat Smyrna, yaitu di Turki sekarang. Dan Smyrna, kota Smyrna ini adalah sebuah kota yang sangat terkenal, makmur, dan indah. Di kota ini diperlakukan satu aturan yang keras, di mana rakyatnya diwajibkan untuk menyembah kaisar. Hal ini sangat bertentangan kepada orang-orang Kristen, bahwa orang Kristen beriman
mempercayai hanya kepada Tuhan Allah, kepada Allah yang Maha Pengasih itu di dalam Yesus Kristus, dan Allah yang dengan kuat kuasanya Roh Kudus, Allah Sang Pencipta, Allah yang kasih di dalam Yesus, Allah yang berkuasa melalui Roh yang kudus, itulah yang patut harus disembah. Oleh sebab itu, rakyat yang ada di Smyrna, di Turki sekarang ini, pada masa pemerintahan Romawi, mengalami berbagai tantangan, bahkan penganiayaan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dan itulah yang mau disuarakan nats renungan ini, sebagaimana Yohanes di Pulau Patmos yang menyatakan wahyu Tuhan dan menyuarakan kepada jemaat Smyrna agar mereka senantiasa mempertahankan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan mereka harus menolak aturan penyembahan kepada kaisar. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keberadaan ini, jemaat di Smyrna harus rela mempertanggungan hidupnya atau mempertaruhkan nyawanya demi keteguhan iman percayanya hanya kepada Tuhan, dan menolak penyembahan kepada kaisar dan penyembahan kepada berhala-berhala. Nats renungan ini juga menyuarakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, di mana kemajuan teknologi, keberadaan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini yang kadang kala bisa menyeret manusia di tengah-tengah keimanannya, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah kehilangan pengharapannya karena menghadapi berbagai problematik kehidupan dan kenyataan-kenyataan. Nats ini mau menyuarakan supaya kita jangan jatuh kepada penyembahan kuat kuasa yang di dunia ini, tetapi kita senantiasa dengan setia, senantiasa percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Paulus menyatakan bahwa kita boleh hidup hanya di dalam Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini, yang memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita umat manusia agar lepas dari dosa dan kematian. Dan Yesus Kristus itulah Sang Juru Selamat. Yesus Kristus itulah yang membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang akan kita rayakan pada perayaan-perayaan Natal dalam bulan Desember. Oleh sebab itu, nats ini hendak menekankan kepada kita supaya kita senantiasa dalam menjalani kehidupan kita senantiasa dimintakan untuk bertekun hanya beriman kepada Allah Sang Pencipta, sebagaimana setiap minggu kita saksikan itu. Allah Sang Pencipta dan Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang merupakan anugerah pengasihan Tuhan untuk membawa kita lepas dari dosa dan kematian dan memperoleh kehidupan. Dan kuat kuasanya Roh Kudus yang menuntun membimbing kita. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12 dikatakan, "Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia yaitu Yesus Kristus. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa beriman kepada Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat."
Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebagaimana jemaat di Smyrna, di Turki sekarang, menghadapi pergumulan hidup, di mana kaisar membuat suatu undang-undang untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan, dan juga menyembah berhala-berhala. Dan ini menjadi tantangan dan pergumulan bagi orang-orang Kristen. Tetapi dengan kuat kuasa anugerah pengasihan-Mu, mereka senantiasa setia walaupun mereka teraniaya, bahkan ada yang terbunuh. Kami juga pada saat ini di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami dalam rangka menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan dan kenyataan-kenyataan hidup. Seringkali kami terasa teraniaya, seringkali kami merasa kekosongan, tetapi tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa teguh memuji dan memuliakan Engkau, dan menyatakan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dalam bulan Desember ini, kami akan merayakan hari kelahiran anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang membawa terang ke tengah-tengah dunia ini, dan telah memberikan tubuh dan nyawanya dan darahnya untuk menebus kami, agar kami memperoleh keselamatan, pengampunan dosa, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sertailah kami, ya Tuhan, di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Lepaskan kami dari berbagai pergumulan kami. Menangkan kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.